and the whole team, all of us including kita ya kan, all of us grow dan belajar banyak. Jadi benar-benar kita pakai ini untuk belajar. Yuk kita coba yuk, bisa yuk gitu kan. Wow. Kerja seperti mereka. Iya. Sahabat Kopi, kembali dengan saya Billy Lantang di Billy's Coffee Table. Hari ini kedatangan tamu yang sangat istimewa. Keponakan saya sendiri yang datang ke sini bernama Kati. Wah. Halo. Kati Inkiriwang. Wah, jangan terkesima dengan mukanya yang bule. Dia bisa bahasa Indonesia, tenang. Kati, thank you sebelum udah datang ke sini, dan sebelum kita mulai kita ngopi dulu biasanya di sini. Boleh. Ini kopi Verona. It's very dark, bukan dark seperti Darth Vader, tapi dark roast namanya. Ya, kita keseruput dulu. Ini biasa keras biasanya. Kan bener. Dark roast. Strong suka, yes, strong coffee. Saya sukanya dark roast. Oke. Kati, ini luar biasa. By the way, saya memakai baju yang dibuat sama Kati, yang didesain oleh sebuah usaha bisnisnya dia, yang bernama Mashiro. Oke. Mashiro & Co. Itu ada flag store-nya di lantai 2 Plaza Indonesia. Silakan ke sana dan check it out. Lihat, keren kan? Gue jadi pengen jalan-jalan nih, ya kan? Oke, Kati, ceritain dong. Ini kok bisa mulai usaha seperti ini? Terus emang ada background di fashion sebelumnya atau sekolah sebelumnya? Gimana tuh? Oke, jadi si Mashiro & Co ini asal-muasalnya ya sebenarnya is a little bit of kayak perjalanan aku sendiri dan co-founders aku sendiri pada saat kita menjadi first time mothers sebenarnya, ya kan. Jadi ini semua tuh terjadi pada saat kita lagi maternity leave, ya kan. Ibu-ibu yang biasa kerja kantoran, kita lagi maternity leave di rumah nih, ya kan. Terus nggak tahu mau ngapain. Pertama kali punya baby, badan berubah, nggak tahu mau pakai baju apa, nyusuin tuh enaknya pakai baju apa sih gitu. Nah anyway, pada saat itu me and my good friend Deborah dari gereja juga sih, so we know each other from the cell group. Kita sering ngopi bareng nih, ya kan. Terus ngobrol-ngobrol, lu tuh sebenarnya pengen apa sih? Lu pengen kerja terus nggak sih? Lu pengen apa sih? Segala macam. Nah dari obrol-obrolan itu kita mulai sharing our dreams. Gue tuh dari dulu pengen deh kayak bikin usaha jualannya kemeja putih. Hah, mana bisa lu bikin usaha kemeja putih? Iya, mana bisa sih bikin usaha jualannya cuman kemeja putih, aneh banget sih. Enggak, beneran deh, kayak dari gue kecil tuh nyokap gue selalu ngajarin kayak kemeja putih tuh versatile banget, bisa dipakai di kemana aja, ya kan. Kalau kita pakai kemeja putih kita tuh langsung fresh, nggak underdress, nggak overdress, kayaknya rapih aja, bersih gitu kan. Terus bener anyway, sekarang apalagi ya punya anak kan harus pakai yang bisa button down ya kan, karena bisa nyusuin ataupun mompa apa segala macam. Tapi kemeja putih-putih gue tuh gampang lecek ya. Terus kalau misalnya lama-lama dia tuh suka kuning ya kan, cepet banget kuningnya. Terus kalau misalnya gue udah cocok banget nih sama model ini, terus gue cuci pakai lama-lama dia brodol gitu. Jadi sebenarnya kayak gue ngerasa kayak sebenarnya gue suka banget pakai baju ini, tapi it's not ideal. Jadi bahannya jelek gitu ya. Iya, mungkin maka bahannya nggak selalu jelek ya kan, tapi susah, ribet. Ya, jadi bukan yang kayak abis cuci terus di angin-anginin terus dia masih cakep gitu kan. Kayak pengennya kan yang easy, karena kan first time mom gitu kan, jadi kayak nggak mau ribet modelnya gitu kan. Terus harus kerja seharian, jadi tetap harus mompa. Gimana caranya bajunya nggak lecek gitu kan. Asal usulnya itu sebenarnya kita mau mulai buat Mashiro & Co ini. Gitu. Jadi benar-benar kita memikirkan kayak pengen yuk bikin sesuatu yang menjadi solusi buat kita, dan mungkin ya kan di luar sana ada banyak orang yang suka macet di depan lemari kayak kita nih, yang ternyata terbantu. I like this, macet di depan lemari. Iya, yang ternyata terbantu dengan baju yang super simple ini. Ya kan, yang gimana kalau dipakai lagi karena dipadu-padankan dengan jeans yang lain, celana hitam yang lain ataupun rok. Orang tuh nggak terlalu inget bajunya, tapi mereka selalu pas ngeliat kayak lu cakep ya gitu, lu rapih deh gitu kan, bersih gitu bersih ya. deh, gitu. Padahal bajunya itu lagi. Iya. Tapi karena bajunya nggak draw attention,
Jadi dipakai terus-terusan juga nggak apa-apa. Jadi kita karena selalu iya sih ya, karena baju putih ya udahlah itu. basic. Iya betul Cuci pakai. Yang penting betul. yang kita pegang banget nih, bahannya harus bagus, ya kan, biar bisa dicuci pakai nggak cepet kuning. Jahitannya harus rapih, bener-bener ya bolak-balik harus rapih dan bener-bener pakem ya. Rapil. Kenapa? Karena kalau misalnya kita udah cuci lebih daripada 30 kali jahitannya nggak bagus, dia pasti brodol. Brodol, ya kan? Itu standarnya segitu tuh, cuci 30 kali. Itu ambisiusnya kita. Walaupun kalau misalnya kita lihat international, kalau misalnya beli kemeja nih yang tulisannya anti wrinkle atau easy iron, itu tuh mereka sebenarnya garantinya tuh cuma 5 kali nyuci. Setelah itu tetap wrinkle. Tetap aja. Karena chemicalnya setelah itu udah hilang, ya kan. Tapi kita berusaha gimana caranya jahitannya serapih itu sehingga minimal banget lah lu bisa cuci 30 kali. Wow. Sehingga minimal 2 tahun lah, 2 tahun, 3 tahun you can keep the baju. Ya, ini mulai ide ini Mas Shiro tahun berapa nih pas lagi pemikiran sama si Deborah itu? Iya, 2015. Jadi Eli baru lahir. Eli anak pertamanya kamu. Eli anak pertama aku. Terus Eli baru lahir, kita sering ngopi, terus kayak, Deb, gue punya ide ini. Nah, terus kenapa akhirnya ngobrol sama Deborah? Karena aku ngerasa bahwa background aku tuh accounting and finance. Pada saat itu tunggu. Your background is accounting and finance. Iya, my background is accounting and finance. Ini alih profesi dong berarti ya. Accounting finance jadi punya toko baju. Bikin toko baju. Wow. My background is accounting and finance. Dan aku tahu, dan aku waktu itu juga udah pernah nyoba. Karena aku udah pernah sharing sama Timmy juga. Dan Timmy dari awal emang supportive. Timmy suaminya dia, ponakan gue. Nemenin aku ke Tanah Abang gitu. Ayo Beb cari bahan. Tapi ternyata aku gak ngerti bahan. Sama sekali gak ngerti. Dan tiap kali aku ke Tanah Abang pasti harganya jadi mahal banget. Karena mereka ngelihat aku kan. Ada bule masuk Tanah Abang. Masuklah Deborah yang pada saat itu gue agak ngerti sih produksi. Terus gue pernah ngambil kelas pola. Terus gue lagi bikin nih sama adik gue bikin usaha kaftan gitu. Oh gitu ya. Jadi lu agak ngerti ya. Gimana kalau lu bantu gue? Gimana kalau kita coba yuk bikin ini gitu. Oh, gimana kalau kita ajak like our sisters. Jadi lu ajak sister lu, gue ajak sister gue. Jadi kita berempat gitu kan bikin ini. Ya boleh juga sih karena kayaknya kita perlu different skill set ya. Kita perlu do this together gitu. Karena dari awal I felt like this dream most likely ya, because ya of course ada otak bisnisnya juga kayak siapa sih di dunia ini yang gak punya kemeja putih. Jadi market size-nya kan is very big. This dream is most likely so much bigger than me. Jadi dari awal I just felt kayak there was a call to collaborate, do it together. Ya kan? Nah terbentuklah kita berempat ini yang sampai sekarang dari 2015. Oh ya, jadi berempat nih, sister sama sister nih? Yes. Wow. 2 sets of sisters. Sampai sekarang kita ngejalanin bareng-bareng. Jadi semuanya bawa skill set mereka masing-masing. Aku dari segi bisnisnya, jadi dari unit costing harganya harus berapa, produksinya bla-bla. Deborah dari segi knowledge produksinya. Krisanti dari customer service-nya. Ya kan, ya dia ngeladenin customernya satu persatu dengan telaten. Alena dengan knowledge tentang kreatifnya. Yuk Instagramnya gini yuk, ininya Alena begini yuk. Alena is my sister. Ya udah sih, jadi we really try to kayak pokoknya modelnya simple-simple aja lah yang kita juga suka, yang gampang gitu. Wow, jadi waktu mau buat pertama konsepnya kan baju putih. Supaya kalau baju putih, gue demen banget nih, nggak macet depan lemari. Macet emang bisa di jalan doang, depan lemari juga bisa macet. Bisa banget. Tapi kalau ada baju putih, tapi bener banget sih. Beberapa kali gue laki jarang lah macet depan lemari ya. Cuman beberapa kali buka lemari, yang paling gampang memang dipakai sih baju putih sih Mamang. Dan rasanya bisa dipakai ke many occasions gitu kan. Iya. Jadi yang di Grab ya itu lagi baju putih lagi. Iya. Dan I found out dan ternyata baju putih gue paling banyak dari antara warna-warna yang lain, ya kan? Kemeja-kemejanya ya. Yes. Dan sekarang kalau kita masuk ke Mas Shiro nih, memang dominannya putih dan juga hitam, betul ya? Sekarang akhir-akhir ini akhirnya kita bikin hitam. Padahal sebenarnya kita baru pertama kali produksi baju hitam itu 2019. Berarti kita 4 tahun bertahan di hanya dengan putih. Ya, betul. That's amazing. Dan pertama kali toko itu dibuka, tokonya yang di mana? Yang di Plaza Indonesia itu? Pertama kali kita membuat toko sebenarnya itu juga a miracle in itself ya. Jadi lagi di tengah-tengah pandemi, ya kan? Tiba-tiba kita ditelepon oleh salah satu loyal customer kita yang adalah head of leasing di salah satu mall baru di area SCBD waktu itu. Gue harus buka mall and lobby location gue kosong karena all the international principal pull out.
nggak ada yang mau buka toko, nggak ada yang mau invest, it's the middle of the pandemic, lo harus bantu gue. And then I said, ya, but gue belum pernah bikin toko. I don't know how to make a toko, ya kan? I don't know what the SOP for the toko. I don't know gimana bikin toko, ya kan? Belum pernah bikin. Kita jualannya online ataupun bazar. Jadi ya kan? waktu awal buat tahun 2015, jualan baju putihnya tuh semuanya online. Hanya online. Hanya online. Instagram, terus website. Tapi website sedikit lah. Mostly itu semua Krisanti jawabin satu persatu lewat WhatsApp atau Instagram. Wow. Dan ini akhirnya ditawarin punya physical store pertama kali. Iya, betul. Oke. Jadi dia udah pernah ngelihat kita bikin acara bazar gitu-gitu dan rame, terus dia bilang kalian harus bantu gimana caranya. Ya udah, terus aku mulai ngitung-ngitung kan, bisa nggak sih kita bikin kayak gini gitu. Mau nggak sih orang datang ke toko gitu. And then ya udah, pokoknya we negotiate. Kalau bagian itu kan sama aja, bisnis apa juga sama aja kan. Yeah. So I told her this is the number that I can go for. We negotiate, and then dia bilang ya udahlah, coba aja lah, because you have to open this dalam 11 hari. 11 hari. Wow. Yeah. Gimana caranya? Tahun 2000? Ini 2020, in the middle of the pandemic. Baru mulai lagi pandemiknya tuh ya? Yeah, it's the first year of the pandemic. Wow. Dan ini kayak dia telepon tuh akhir Oktober 2020. Dan pembukaan mallnya adalah tanggal 11 November 2020. Wow. Jadi itu toko harus berdiri, Kati, nggak tahu gimana caranya. Wow. Kontraknya 6 bulan, karena kan itu semi permanent kan. It was not a permanent store. And lo harus ngerjain ini, I don't know how. Tapi ya puji Tuhan, we had a lot of friends lah. Jadi kita telepon kiri kanan yang kita tahu adalah interior designer. Kita juga nggak punya uang untuk bayar dia, ya kan. Gue cuma minta tolong nih, mau nggak lu tolongin? And then dia bilang, udahlah nggak usah pakai desain gue, udahlah pakai mood board lu. Ini tukang gue, good luck. Iya kan? Iya. Ya udah, terus terjadilah itu toko dalam 11 hari. Dan dalam 11 hari itu kita rombak semua SOP. Pada saat itu I had 5 employees. Jadi kan kayak imagine punya toko dengan 5 employees itu nggak mungkin banget ya kan. Terus kita harus hire immediately kayak orang yang jaga tokonya. Terus kita harus training mereka karena gimana ngikutin caranya. jamnya mallnya. Iya, dan jam mallnya kan lama banget kan. Kayak 10 o'clock in the morning sampai 10 at night. Iya. And I was like 8 months pregnant dengan Thalia. Wow. Jadi kayak itu udah chaos banget. Tapi by the grace of God akhirnya kejadian. Bukalah itu toko tanggal 11 November kan. Dan ternyata itu menjadi turning point dalam perjalanan Mashiro & Co. Ternyata the customer suka banget. Wow. Dengan adanya si toko ini. Gimana pun juga physical store itu seperti membuka sebuah perspektif baru lah ya. Karena orang biasanya cuma lihat online sama lihat benernya itu kan beda memang. Dan akhirnya dapat tempat di Plaza Indonesia. Itu tahun berapa? Plaza Indonesia 2021. Nah, 2021. Setelah berjalannya di lokasi yang sebelumnya selama 6 bulan itu, waktu itu kita udah sempet ngobrol tuh, oh boleh nggak kita stay aja di lokasi ini, tapi kayak kita bikin permanent atau gimana gitu. Tapi ternyata tidak memungkinkan, baru kita mencari lokasi yang lain. Nah di saat itu aku inget banget tuh, itu pertama kali aku kena COVID. Jadi I was like at home, dan pada saat itu kan masih nggak ada orang yang nggak tahu kan COVID-nya kapan yang boleh berakhir. Pokoknya harus sampai negatif dan nggak negatif. So I was like isolated for like 23 days. I remember that. Di 23 days itu we close Plaza Indonesia. Di close di Plaza Indonesia? Yeah, kita close the deal with Plaza Indonesia. Oh, you close the deal with Plaza Indonesia, okay. Lagi COVID. Wow, blessing in disguise. Iya, maksudnya basically I had the time ya kan. Karena kan kalau kan always with the kids and apa segala macam. Jadi kayak basically kita convince mereka bahwa boleh dong di Plaza Indonesia, kita mau banget. Of course Plaza Indonesia tetap masih retail store, retail mall yang paling lama ya di Jakarta. Tapi kita minta boleh nggak, walaupun semua local brand lain biasanya dikasih lantai 4, boleh nggak kita dikasih lantai 2. Kenapa? Gitu. Ya karena kan banyaknya yang beli kan ibu-ibu. Ibu-ibu mana mau ke lantai 4, jauh banget naiknya. My mom aja gak mau ke lantai 4. Iya. Oh, local brand taruhnya lantai 4, kalian minta lantai 2 karena nih ibu-ibu kebanyakan yang mau beli. Iya, dan kita coba aja ya kan. I mean you never know if you don't ask ya kan. So we just ask. Dan dikasih. Dan ternyata dikasih ya kan. By some miracle mereka consider kayak ya udah deh gitu. Walaupun lokasinya di ujung dan banyak orang bilang nggak ada lah foot traffic jalan ke situ. Nggak apa-apa lah, kita sebelah si pancake shop, dan si pancake shop ini rame kok, nggak apa-apa lah, it's okay, let's just try gitu kan. Lumayan gede, 100 square meters tokonya.
Terus kita pikir kayak, ya udah ini gede banget sih nih toko, kita mau isi apa, tapi ya udahlah Tuhan tolonglah gitu. Nah terus kita telepon lagi waktu itu si teman kita yang ngebantu kita dengan toko pertama itu, yang waktu itu kita nggak bisa bayar dia, kali ini kita udah punya berkat untuk bisa bayar dia. And of course we go back to her, ya kan, because she's the one who helped us when we didn't know gimana caranya. That's nice, that's a great story, yeah, that's so, good. Kita balik lagi ke dia, dan even our showroom kita juga bikin sama dia, and you know she's never disappointed. Jangan lupa orang yang pernah menolong dirimu. Jadi ya udah, jadilah itu si toko di Plaza Indonesia, dan kita buka di akhir Agustus waktu itu 2021. Dan itu memang menjadi ya our new milestone moment lagi buat Mashiro & Co. Dan keren banget sih. Aku udah ke situ beberapa kali, bahkan membawa teman-teman ke sana. Mereka pun terkesima, mereka pun suka, mereka pun beberapa teman yang dibawa ke sana sampai borong juga. Mereka baru tahu ternyata ada baju yang sesederhana, sesimpel itu desainnya, tapi ketika dipakai keren banget di jatuhnya di mereka. Dan mereka membuat yang tadi dibilang itu pastinya nggak macet depan lemari. Keren banget sih. Ya, dan itu penting banget sih jangan macet itu, karena kan kalau pagi-pagi udah macet moodnya juga udah jelek kan. Buang-buang waktu, moodnya udah jelek. Gitu. Apa yang membedakan baju putihnya Mashiro sama baju putih yang lain misalnya? Ya, good question. Balik lagi sebenarnya ke cara kita membuat bajunya, of course, ya kan. Dan sebenarnya of course balik lagi juga ke si value yang kita jual jauh melebihi si baju ini sendiri. Ya kan. Pertama of course bajunya sendiri, yaitu bahannya udah kita kurasi banget dan kita tes, ya kan. Kayak sebelum kita memilih bahan, dan ini bahannya kan udah kita perbaharui lagi, udah kita improve lagi, ya kan. Tapi itu selalu kita tes, kita coba cuci, kita coba ini, kita coba pokoknya gimana caranya kita ngerusakin, bertahan gak nih bahan gitu kan, easy gak nih bahan gitu kan. Itu of kayak course. Buat mobil ya. Ya karena kan basically it's industrial, kita harus cek ya kan. Terus of course dari segi jahitannya, jadi kita terus bekerja sama partner yang memproduksi si baju ini. Gimana caranya jahitannya kita bagusin lagi. Dan semua ini lokal. Wow. Everything is here. Everything is here. Jadi dari bahan, dari jahitan, ya kan. Terus of course dari look and feel tokonya sendiri, dari story-nya sendiri gitu. Purpose-nya Mashiro tuh apa sih? Kayak kita tuh mau ngapain sih? Kenapa sih? Why do we exist gitu kan? Dan kita selalu percaya bahwa banyak orang preaching about a more conscious, a more sustainable lifestyle. Tapi bahan lu kan gak selalu sustainable. Memang sih lu punya line yang sustainable, tapi bahan lu yang biasa kan gak selalu sustainable, campuran juga. Ya memang iya. Tapi kita percaya bahwa salah satu cara untuk lifestyle dan mungkin konsumsi yang lebih sustainable adalah ya lu bener-bener beli yang lu pakai. Jangan beli yang lu anyway nggak pakai, cuman karena gemes atau kayak murah atau kayak apa, dan ujung-ujungnya kayak on average people tuh bisa punya sampai kayak 200 baju. Tapi mereka cuman pakai itu lagi. Compulsive buyer. Zaman dulu orang punya 40 baju aja itu udah banyak banget. Gimana kalau kita balik lagi dan kita punya kayak 30 baju, tapi pas kita buka setiap hari kita suka banget. Dan 30 baju itu bertahan. That's true. Jadi kayak kita memang berusaha untuk build that consciousness about sustainability yang seperti itu. Nama Mashiro tuh dari mana? Mashiro & Co. Jadi Mashironya sendiri is Japanese, ya kan? Karena orang pasti berpikir kan ini merek dagang dari luar negeri. Ternyata bukan kan? Ternyata lokal. It's a local company. It's a local company. Mashironya sendiri it means pure white, sangat putih. Dalam bahasa Jepang? Dalam bahasa Jepang. Dan kenapa bahasa Jepang? Jadi sebenarnya simple sih. Pada saat kita establish di 2015 itu ada brand yang bikin putih-putih semua. Walaupun dia jenis bahan yang dia pakai berbeda daripada kita. Dan dia namanya ada unsur putih-putihnya. Walaupun nama korporat kita pakai putih. Nama korporat kita is ada is putihnya. Indonesian. Ada. Tapi pada saat itu nama dagang, merek dagangnya kita nggak bisa pakai itu, ya kan. Terus akhirnya ada ya basically a family friend, ya kan. Waktu itu temennya Josh suaminya Alena. Dia sering bolak-balik dia sering bolak-balik ke Jepang, terus dia suggest
lucu deh kalau Mashiro, apalagi desain lu simple Japanese gitu kan. And then kita ngelihat kayak, oh ya, do we like the values, ya kan, these Japanese values, honor, integrity, kayak purity, kayak simplicity, order, ya kan. Kayak Mashiro, kayak if you look at our Instagram and if you look at our designs, it's very orderly. We believe in order. Dan itu sangat Japanese kan. Ya, dan akhirnya kita bilang kayak lucu juga ya namanya. Ya udah, akhirnya terjadilah Mashiro & Co. Guys, ingat ya, Mashiro is a local brand. Ini salah satu pendirinya dan ini semuanya dibuat lokal. Jadi support local brand. Yeah, totally. Dan apa nih selama ini selama udah dibuka dari 2015 dan you guys transitional dari penjualan online terus masuk ke dalam physical store dan pastinya tetap masih ada online store-nya juga. Pergumulan yang paling berat apa? Selain oke lah tutup atau COVID apa segala macam gitu-gitu, apa nih pergumulannya? Pergumulan usahanya? Mungkin ada dua hal ya. Of course nomor satu adalah pas COVID itu sendiri kita pun terdampak, ya kan. Dan kita waktu itu punya pilihan, kita mau ngapain nih, gitu kan. Kita mau terus produksi dengan proyeksi produksi yang waktu itu kita udah set sangat ambisius kah, tanpa mengetahui apa kita bisa jual atau enggak, atau ya dengan uang yang kita punya kita melakukan sesuatu yang kita tahu kita pasti bisa jualan, namun kita juga bisa membantu, ya kan. Jadi memang pas COVID kita agak turunin produksi kita hanya produksi yang kita tahu adalah our core, our best sellers. Jadi di pas COVID itu malah kita banyak analisa dan kita menyadari bahwa wow, kayak hampir 60% dari penjualan tuh yang ini lagi, yang ini lagi. Jadi gue harus produksi lebih banyak dari yang ini lagi. Dalam warna hitam dan putih, ya kan? That core products yang those core products kita balik lagi to the business fundamentals. Ya oke, tapi sekarang kalau misalnya kita produksinya cuma segini kan, nanti orang-orang yang di pabrik gimana, ya kan? Kan maksudnya partner kita tetap harus membayar mereka. Kalau nggak kita harus let go mereka. Sedangkan kita udah susah payah ngetrain mereka untuk ngejahit ini dengan susah payah dan gak gampang, ya kan? True. Akhirnya kayak puter otak gimana caranya. Ya oke, akhirnya kita masuklah bantu juga, ya kan, bikin APD. Pokoknya kita bikin apa yang kita bisa bikin, masker untuk bisa bayar gaji mereka. Sustain mereka. Ya kan? Sampai akhirnya kita bisa order lagi sebanyak yang biasanya kita order ataupun lebih, ya kan? Karena breakthrough-nya datang of course pas kita buka toko, immediately ordernya jadi banyak, ya kan? Itu waktu kemarin itu pelajaran banget bahwa kadang-kadang ya bisnis emang gak selalu smooth. Dan pada saat itu terjadi, ya kita kemarin sih memilih kayak ya udah, tiap kali kalau kita susah, dan ini sebenarnya mantra kita banget juga ya. Tiap kali kita punya challenge banget di kantor dan kita nggak tahu jawabannya, dan many days kita nggak tahu jawabannya. Aku juga sering bilang ke tim aku kayak, guys, I don't know jawabannya apa. Tapi nggak apa-apa. Coba hari ini kita selesain yang kita bisa selesain. Sambil kita sama-sama pikirin, maybe tomorrow we'll have the answer. One day at a time. One day at a time. Because just be faithful dalam hal yang emang lu bisa kerjain aja. Karena kadang-kadang it's overwhelming, so many things. Tapi if you're faithful in the little things, ya Tuhan pasti kasih kok the big things. Just focus on the little things. Dan kita bertahun-tahun we just did the same thing. Semua orang ketawa, lu tuh ngapain sih? Gitu. Tapi ternyata Tuhan comes through kok. Don't worry, ya kan. Walaupun kayak perjalanannya kadang-kadang ya kayak bosen. Tapi ya nggak apa-apa kalau emang lu ngerasa bahwa ya ini Tuhan mau pakai ini loh, gitu. Dan akhirnya sustain dan lewatin musim yang sulit itu sampai bisa ada sampai hari ini. Sampai bisa ada sampai hari ini dalam keadaan yang jauh lebih baik daripada dulu. Wow. Ya kan? Dan partnershipnya pun kita berempat pun yang walaupun sering berantem, tapi jauh lebih dewasa daripada kita yang dulu. Dan perlulah untuk ada argumentasi perlu supaya bertumbuh sama-sama kan. Pastinya kan gitu kan, nggak mungkin smooth aja kan. Iya nggak mungkin, itu nggak mungkin. Tapi keren banget ini yang sahabat kopi yang gue belajar adalah mereka buat usaha ini dari sebuah kebutuhan yang mereka butuhkan waktu mereka lagi maternity leave, waktu mereka lagi hamil. Dan mereka membuat sebuah konsep yang luar biasa dan akhirnya pastinya berkembang kemana-mana. Dan waktu lagi ngelewatin sebuah masalah, mereka mempunyai moto yang sangat-sangat luar biasa. Mereka take it a day at a time. Seringkali kita gak punya jawaban bagi apapun yang ada di depan kita. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan firman Tuhan adalah pelita bukan lampu sorot toh. Kita hanya bisa lihat satu hari demi satu hari. Dan itu yang mereka lakukan dan mereka lakukannya dengan konsisten. Dan itu yang membuat mereka akhirnya sustain sampai hari ini. Kati, thank you banget.
luar biasa ceritanya, kisahnya yang dahsyat. Sahabat Kopi, jangan lupa mampir ke Mashiro Plaza Indonesia lantai 2 ya. Sebelahnya restoran Pancake. Pokoknya keren banget sih. Gue di sana seneng banget karena jernih dan semuanya serba bersih. Oh, ini satu lagi. Sebelum kita berpisah, lagi collab kan dengan beberapa brand saat ini. Dan yang kemarin itu anak gue sempat dapat yang collab dengan Disney. Keren banget nih collab dengan Disney. Jadi gimana tuh, coba ceritain deh. Ya jadi sebenarnya in the midst of the pandemic itu tiba-tiba banyak peluang datang. Salah satunya memang dari Disney yang approach kita untuk Disney approach you? Iya, untuk approach kita untuk kayak mau nggak kerja sama. Awal-awalnya kita nggak yakin karena kan kita sebenarnya brandnya lebih yang ya klasik-klasik aja gitu kan, bukan yang pembuat baju yang lucu-lucu atau gemes-gemes gitu kan. Tapi malah kita ngerasa bahwa it's a new challenge nih. Kita harus belajar untuk gimana caranya kita mereinterpretasikan ya kan Disney to a mature audience yang mungkin grew up with Disney like me gitu. And then reminiscing the good times. Apalagi kan dengan COVID dan apa segala macam, it takes you away to the good memories, you know. Akhirnya kita coba untuk melakukan itu dan ternyata the feedback was good. Ya kan, kita bikin Peter Pan, kita bikin Dumbo, kita kemarin bikin. Jadi ada karakternya ditaruh di bajunya. Ya jadi kan? Kita bikin kayak ada small karakternya, usually it's in black, tapi yang Dumbo kemarin juga ada yang cuman outline gitu. And then we put it in very significant places di kemejanya. Di sebelah mana kira-kira tuh? Kalau di kemeja cowok deh kayak begini, di mananya biasanya? Jadi kita ada yang kita taruh di cuff-nya. Di sininya, di cuff-nya. Ada yang di bagian bawah lehernya gitu. Ada yang di belakang, yang di bagian detailnya pas Peter Pan-nya, yang flap-nya gitu. Kayak bajunya Peter Pan kan belakangnya ada flap-nya gitu. Nah di situnya. Wow, keren banget. Ini keren banget. You guys have to come to the store. Mesti lihat, keren banget. Dan gue udah lihat sih, emang keren banget. Dan pasti punya pengalaman yang luar biasa. Kerja sama a very big company, such as Disney. Belajar banget. Very humbling, ya kan. Untuk kita juga tahu kayak, di sini kita masih harus level up. Di sini kita masih belum seprofesional yang diperlukan. Untuk bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan selevel Disney lah ceritanya gitu kan. And the whole team, all of us including kita ya kan, all of us grow dan belajar banyak. Jadi benar-benar kita pakai ini untuk belajar. Yuk kita coba bisa yuk gitu kan. Kerja seperti mereka. Gitu. Jangan kaget kalau ini is the beginning of nanti kalau ada filmnya Disney yang baru. You know, wardrobe by Mashiro. Puji Tuhan ya kalau bisa ya. Jangan kaget. Dan Disney kan punya macam-macam nih. Ada Star Wars segala macam. We never know. IP-nya banyak. Kan? Iya. Ini bisa jadi the next Star Wars. Bisa siapa? Who knows, you know? Kati, pesan-pesan kepada teman-teman yang lagi nonton. Misalnya lagi bergumul nih, mau buka sebuah usaha dan kemudian ada di persimpangan jalan, dikasih passion mungkin sama Tuhan di dalam hatinya. Untuk buka sebuah usaha yang mereka passionate banget gitu ya. Dan mungkin mereka masih takut-takut nih. Pesan-pesannya gimana? I think jangan pernah ragu untuk memulai dengan apa yang ada di dalam tangan kita ya kan. Walaupun mungkin yang sekarang ada adalah masalahnya ya kan. Tapi mungkin masalah kecil itu yang mungkin kita ngerasa nggak signifikan amat, Tuhan bisa pakai untuk memberkati banyak orang. Amen. Ya kan. Solusi yang relevan untuk kita mungkin juga relevan untuk banyak orang di luar sana. Jadi jangan pernah menyerah ya kan. Kalau kita benar-benar ngerasa bahwa Tuhan memberkati ini sekecil apapun ya kan, the seed may be so small, tapi Tuhan ternyata lebih daripada mampu and more than willing and always faithful untuk ngebawa kita ke to places yang kita never even imagine. Dan He will. Yes. Thank you banget, Kati. Thank you banget. Very inspirational buat teman-teman semua sahabat kopi yang ada di persimpangan jalan yang sedang mau buka sebuah usaha dan Tuhan sudah memberikan passionnya dalam hidupmu. Lakukan step at a time. Minta pimpinan Tuhan. Dan seperti tadi kita udah dengar kisahnya, dibukain jalan satu-satu. Dan pasti ada pergumulan-pergumulan, udah pasti ada. Dan disitulah Tuhan akan memakai semua pengalaman itu menjadi sebuah pengalaman yang luar biasa mendewasakan kita. So, until next time, Kati, let's seruput lagi sebelum kita tutup. Jangan lupa guys,
Jangan lupa subscribe, follow dan share IG, TikTok dan YouTube Billy's Coffee Table. Until next time, God bless you.